Tes. Baik. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum dimulai, perkenalkan sebelumnya nama saya Gus Riyandi. Teman-teman bisa panggil saya Randi. Saya saat ini bekerja di Datacom sebagai Cloud Development Engineer. Nah, pada materi saya ini saya masih bahas sama materi Mbak yang sebelumnya, tapi ini lebih ke deployment OpenStack. Nah, judulnya adalah OpenStack deployment. Yang saya pakai ini adalah OpenStack Cham. Nah, OpenStack Cham deployment tanpa menggunakan canonical MAAS. Untuk testing dan small deployment. Oke, sebelum saya mulai, di sini teman-teman sudah ada yang pernah deploy OpenStack sebelumnya? Oke Mas, ini yang Mas May Rizal ya? Oke. Nah, di OpenStack ada beberapa deployment tools yang bisa digunakan. Nah, contohnya yang akan saya bahas ini adalah OpenStack Cham. Nah, lalu ada banyak deployment lagi seperti ada OpenStack Ansible. Nah, OpenStack Ansible ini digunakan untuk mendeployment OpenStack menggunakan Ansible. Lalu juga ada Kola Ansible. Ada juga RDO. Nah, yang kita gunakan kalau kita install OpenStack di turunannya CentOS, dan ada banyak lagi. Nah, di sini saya akan membahas tentang OpenStack Cham. Nah, OpenStack Cham ini adalah khusus kita deploy-nya di platform Ubuntu gitu ya. Nah, sama kalau kita kayak manage OpenStack lain seperti Red Hat OpenStack yang diinstal di Red Hat gitu ya. Nah, di OpenStack Cham itu sendiri nanti bakal ada beberapa komponen, yaitu seperti Juju. Nah, Juju itu istilahnya adalah ibaratnya deployer-nya atau orchestration engine-nya. Jadi nanti ketika kita mendeploy OpenStack menggunakan OpenStack Cham, nah itu kita bakal butuh tools namanya Juju. Juju itu orchestration engine-nya. Kalau teman-teman menggunakan Kubernetes, dia fungsinya bakal mirip seperti Kubernetes. Lalu ada Cham namanya. Nah, di OpenStack Cham itu setiap di Ubuntu itu aplikasinya disebut namanya Cham gitu ya. Nah, itu dia sama kayak software operator gitu. Nah, kalau di Kubernetes mirip-mirip dia seperti Helm chart gitu ya. Nah, jadi nanti Juju bakal nginstal aplikasi yang jenisnya Cham gitu. Jadi Juju nanti bakal nginstal aplikasi Chamnya ke node-nya. Lalu nanti komponennya adalah yang selanjutnya adalah MAAS gitu ya. Nah, MAAS ini adalah Metal as a Service gitu. Jadi ketika fungsinya MAAS ini adalah untuk sebagai deployment OS ke bare metalnya gitu ya. Nah, jadi yang sebelumnya kita nginstal operating system ke bare metalnya, kita bisa install manual, pasti kita install menggunakan flash disk atau tools jenisnya. Kalau kita misalkan udah bisa remote pakai BMC, bisa kita remote. Nah, menggunakan MAAS itu bakal lebih memudahkan kita dalam melakukan deployment OS menggunakan canonical MAAS. Nah, sesuai judul saya. Sesuai judul saya adalah di tipikalnya tipikalnya adalah ketika kita mendeploy OpenStack, itu kita misalnya buat desainnya. Nah, ini contohnya desainnya ketika kita deployment OpenStack. Pertama ada controller.
Nah, controller, apakah mau satu controller atau banyak gitu ya. Nah, bisa satu, bisa dua, atau tiga untuk kebutuhan HA. Nah, lalu ada compute node. Nah, compute node. Lalu ada chip. Ada kalau kita pakai storage-nya pakai chip, nah storage-nya bisa banyak. Ada pilihannya OpenStack melalui Cinder itu support banyak driver untuk external storage gitu. Nah, contohnya kali ini saya bakal menggunakan chip. Lalu di sana juga ada maas. Nah, maas itu fungsinya sebagai metal as a service-nya sebagai provisioning-nya. Nah, maas ini sebenarnya opsional. Kalau kita pakai apapun, deployment apapun, kita tergantung apakah kita butuh maas atau enggak. Kalau node-nya banyak, nah dan lebih gampang kita menggunakan maas gitu ya. Nah, di sana semua mesinnya itu bakal terhubung ke network management. Nah, ingat maas itu dia metal as a service, fungsinya untuk mendeployment operating system ke node-nya. Jadi dia butuh yang support PXE gitu ya. Jadi ini saya buatkan manajemen. Sorry, ada gangguan teknis, kabelnya kesenggol. Oke, saya lanjut. Nah, di sini saya buatkan juga beberapa networknya. Yang pertama ada manajemen network. Kalau kita pakai maas itu digunakan untuk provisioning dari sisi bare metalnya. Lalu kalau kita menggunakan storage, itu contohnya CHEP itu ada cluster network dan public network untuk CHEP-nya. Lalu di sisi OpenStack-nya pertama ada external network atau internal network. Nanti untuk endpoint-nya, nah di OpenStack sendiri nanti bakal ada beberapa endpoint. Biasanya ada 3, ada external endpoint, internal dan admin endpoint. Lalu bakal ada provider network, yang provider network ini nanti bakal digunakan segmen network untuk instance-nya atau VM-nya. Lalu ada overlay network. Nah, ini biasanya overlay network ini nanti digunakan untuk kalau kita menggunakan IP-nya untuk antar VM gitu ya. Jadi nanti kadang ada kita bisa buat VM-nya langsung connect ke overlay network dan private network untuk antar tenan gitu. Nah, untuk pada presentasi saya kali ini saya akan menggunakan 3 node. Nah, karena saya deployment untuk yang ini tidak menggunakan canonical maas,
yang mana untuk karena saya tidak menggunakan canonical maas itu untuk provisioning OS-nya itu diinstal manual. Nah, diinstal manual operating systemnya. Nah, biasanya kalau di OpenStack CHAM itu kita nggak bisa menggunakan 3 node gitu. Kita nggak bisa menggunakan 3 node karena contohnya ini adalah 3 node. Kita butuh beberapa node lagi. Misalkan tadi sesuai yang saya jelaskan, kita butuh juju controllernya sama maasnya itu beda node gitu ya. Nah, jadi kita minimal butuh 5 node gitu. Pertama untuk juju controllernya sama maasnya gitu. Nah, yang untuk ini saya akan menggunakan 3 node yang mana nanti juju controllernya itu bakal saya gabung ke controllernya itu sendiri gitu. Jadi itu adalah saya akan menggunakan 3 node untuk juju controllernya bakal saya tampung di controller node-nya dan saya tidak menggunakan maas gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalau di OpenStack CHAM itu sendiri, kalau kita menggunakan misalnya Kola Ansible, itu dia deployment-nya di kontainer. Kalau di Kola dia deployment-nya di Docker. Kalau menggunakan OpenStack Ansible, dia kalau nggak salah di LXC container juga. Nah, kalau di OpenStack CHAM itu dia nanti OpenStack service-nya bakal diinstal di kontainer dan menggunakan LXC container. Nah, jadi setelah kita install OS di ketiga mesinnya, kita perlu ini sebenarnya opsional. Kita perlu install LXD di ketiga mesinnya. Gitu. Biasanya bawahnya sih sudah terinstall. Kita perlu install LXD di ketiga node-nya. Nah, lalu kita perlu configure LXD-nya. Nah, sebenarnya yang kita configure LXD ini sebenarnya opsional. Nanti ketika kita menggunakan Juju juga bakal configure ini. Nah, ini saya gunakan, saya configure, saya ingin membuat storage tambahan gitu. Jadi nanti kontainernya itu bakal datanya disimpan di LVM gitu. Nah, ini opsional. Nah, ini saya configure configure LXD-nya gitu ya. Dengan perintah LXD init. Nah, jadi kita setelah kita configure LXD-nya, kita lanjut dengan karena kita butuh satu node untuk Juju controller, kita nggak bisa langsung install Juju controllernya di node-nya langsung gitu. Nah, saya bakal install Juju controllernya di LXC container gitu. Jadi saya buat dulu sebuah container yang bakal saya gunakan untuk menjalankan Juju controllernya. Nah, setelah saya install yang di bawahnya saya bakal, nah di Juju controllernya saya bakal jadikan dia Juju controller. Nah, ini pertama adalah kita install dulu Juju client-nya. Setelah kita install Juju client, ini installnya adalah di LXC container. Nah, setelah kita install Juju client, kita perlu buat SSH config. Ini sebenarnya opsional. Nah, SSH config untuk IP dan hostnya masing-masing. Lalu kita enable passwordless SSH gitu ya. Jadi dari Juju controllernya ke 3 node yang lain itu kita enable passwordless. Jadi kita nanti dari Juju itu nggak perlu pakai password lagi. Lalu kita create static host. Nah, lalu setelah itu karena dari lainnya sudah kita hubungkan, nah selanjutnya adalah kita kalau di OpenStack CHAM kita bootstrap Juju controllernya. Nah, kalau kita menggunakan maas, kita nanti Jujunya bakal kita hubungkan ke maas gitu ya. Nah, karena ini kita nggak menggunakan canonical maas, kita perlu Juju bootstrapnya manual gitu. Jadi manual kita bootstrap Jujunya di LXC container yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita
bootstrap Juju controllernya, lalu kita buat model gitu ya. Nah, model itu ibarat semacam namespace di Kubernetes gitu. Kalau di Kubernetes dia ibaratnya namespace gitu. Jadi satu model bisa menampung banyak aplikasi gitu. Dan kita bisa menambahkan banyak model di satu Juju controller. Nah, selanjutnya setelah kita install Juju controllernya adalah kita perlu menambahkan machine tadi ke Juju controllernya agar nanti Juju controllernya bisa memanage 3 machine yang bakal kita install OpenStack tadi. Nah kalau kita pakai Maas, itu kita hanya perlu Juju add machine dan kita perlu define constraint-nya di Maas, tapi kita perlu menambahkan machine-nya dulu di Maas. Nah, karena ini kita manual, kita hanya perlu menambahkan SSH ke node-nya. Nah, ini adalah cara menambahkan node-nya ke Juju gitu ya. Nah, Juju add machine kita menggunakan sesi SSH ke node-nya. Nah, lalu di bawahnya itu message-nya adalah manual provisioning machine gitu ya. Nah, kalau kita pakai Maas biasanya setelah beda status pesannya gitu ya. Nah, setelah kita tambahkan node-nya ke Juju, kalau kita pakai Maas itu space-nya bakal didetek. Jadi nanti ketika machine-nya dia setiap node itu bakal terhubung ke beberapa network. Nah, nanti dia bakal terbaca oleh Juju. Space itu ibaratnya network yang terhubung di sisi node-nya gitu sendiri. Nah, kita perlu memapping space itu dengan subnet yang akan kita alokasikan. Contohnya kita perlu buat space eksternal gitu. Ini adalah fungsinya untuk external point di sisi OpenStack-nya. Lalu ada space untuk internal, storage dan overlay gitu ya. Nah, setelah itu kita selanjutnya adalah kita deploy beberapa komponen seperti Chef, MySQL dan RabbitMQ. Nah, di OpenStack Cham kita, nah ini contohnya saya tunjukkan adalah caranya yang imperatif ya. Nah, pakai command line. Nah, bisa juga deklaratif, nanti bisa di-define. Nah, ini saya tunjukkan adalah imperatif. Nah, sebelumnya ini ada machine-nya 3 dan ada ID-nya 013 gitu ya. Nah, pertama kita installnya adalah cluster Chef dulu. Di sini saya buatnya adalah HCI. Nah, jadi di 3 node-nya langsung saya install Chef cluster juga. Jadi untuk lab ini HCI. Nah, kalau mau dipisah juga bisa. Kalau dipisah nanti node-nya bakal banyak. Nah, di sini saya buatnya HCI. Pertama adalah kita deploy-nya. Nah, kalau di Juju kita untuk deploy aplikasi adalah pakai perintah Juju deploy. Nah, itu jumlah mesinnya 3 itu adalah ID mesinnya 1, 2 dan 3. Berarti kita untuk Chef OSD-nya bakal kita deploy di 3 mesin, di mesin 0, 1 dan 2. Lalu kita install kita install Chefmon juga. Nah Chefmon ini adalah yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di OpenStack Cham itu setiap aplikasi itu ada Cham-nya. Nah, Cham itulah yang bakal kita install menggunakan Juju gitu. Nah, ini di sisi Chef. Nah, setelah kita install, hasilnya bakal seperti ini. Kita lihat Juju status. Nah, di sini setelah Juju status, Chef-nya sudah saya install di node 0, 1 dan 2. Nah, untuk kita bisa lihat status Chef cluster-nya, kita bisa langsung SSH ke dalam node-nya atau kita bisa SSH lewat Juju gitu ya.
Nah, juju ssh 0 sudo cep min s gitu ya. Nah, sampai sini kita sudah siap deploy cep clusternya. Nah, lalu kita setelah itu adalah kita deploy MySQL InnoDB clusternya. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, kita pakai OpenStack Cham itu defaultnya adalah untuk MySQL-nya itu dia replika 3 gitu ya. Jadi dia dari sisi Chamnya itu dia sudah replika 3. Nah, pertanyaannya apakah bisa kita deploy OpenStack Cham dengan satu node gitu. Nah, sebenarnya pertanyaannya bisa. Nah, ini contohnya itu kita deploy 3 ke LXD gitu ya. Kita bisa install Chamnya itu ke LXD. Nah, itu saya install ke LXD 0, 1 dan 2 gitu ya. Kalau kita cuma punya satu node ya terpaksa karena untuk testing gitu ya. Kita install ketiganya di node yang sama gitu. Berarti LXD 0, LXD 0 dan LXD 0 seperti itu. Nah. Oke, ini adalah untuk install MySQL-nya. Nah, di sana kita perlu tambahkan constraint. Nah, karena kita bakal jalankan ini di dalam kontainer, nah kita perlu melakukan bridging network di sisi OpenStack-nya dengan kontainernya. Nah, tadi kita sudah buat space. Nah, nanti kita bakal constraint, nanti kontainernya bakal terhubung dia ke space eksternal dan space internal gitu ya. Jadi kita bakal bikin di constraint space gitu ya. Nah, kita juga bisa optional binding di Juju untuk endpoint dari masing-masing aplikasi gitu. Nah, ini setelah saya install. Nah, setelah itu komponen yang selanjutnya kita install adalah RabbitMQ. Nah, RabbitMQ ini sebenarnya di Cham itu juga bisa, kalau kita install replika 3 juga bisa, tapi kalau kita install 1 juga bisa gitu ya. Nah, RabbitMQ ini fungsinya untuk message queue, nanti menghubungkan antar komunikasi OpenStack-nya. Nah, cara-cara installnya hampir sama. Nah, Juju deploy min N1 ke LXD 0 gitu ya, karena kebanyakan karena yang 0 itu saya jadikan sebagai controller gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita bakal install service-service dari OpenStack itu sendiri gitu ya. Nah, pertama, sama kita install Keystone. Nah, kalau misalkan kita yang pernah install OpenStack manual, biasanya kita install service-nya sendiri-sendiri ya. Pertama pasti kita install database-nya dulu, lalu kita install RabbitMQ-nya. Setelah itu biasanya kita install Keystone gitu ya. Nah, setelah untuk install Keystone, nah ini saya deploy Keystone-nya di machine 0 gitu ya, di controller. Nah, sama saya banyak space-nya eksternal dan internal gitu. Nah, di OpenStack Cham, nah karena kita database-nya menggunakan InnoDB cluster, nah itu kita pakai MySQL router gitu ya. Jadi di OpenStack Cham itu topologinya setiap aplikasi itu ketika ingin terhubung ke database, dia harus diproksikan menggunakan MySQL router. Nah, MySQL router itu dia ada Cham-nya sendiri gitu. Oke, nah ini setelah kita install Keystone, kita bisa install Glance. Nah, di sini saya juga deploy Glance ke LXD 0 gitu ya. Caranya hampir sama, hanya beda Cham dan beda file konfigurasinya. Di situ saya pakai min config OpenStack Lab gitu ya. Jadi ada beberapa Cham yang saya install itu file konfigurasinya disimpan di satu file gitu ya. Nah, lalu install Neutron. Nah, Neutronnya di sini saya pakai
pakai OVS, di sini masih pakai OVS. Nah itu bisa, kalau yang terbaru itu udah bisa pakai OVN ya, itu tergantung opsional. Nah ini saya pakai OVS. Nah kita perlu install Neutron API untuk API-nya. Lalu ada Neutron Gateway, ini untuk Neutron layer 3-nya, nanti bakal di dalamnya ada L3 agent sama DHCP agent kalau nggak salah. Lalu ada Neutron Open vSwitch. Ada Neutron Gateway, Neutron Open vSwitch, dan nah kalau kita pakai OVN nanti bakal ada camnya OVN chassis dan OVN dia ada dua, OVN chassis sama apa gitu lupa. OVN sentral kalau nggak salah. Nah ini Nova. Kita di Nova di sini ada Nova controller namanya camnya. Nah itu isinya adalah Nova API, Nova scheduler sama satu lagi apa ya? Nah ada 3 sebenarnya. Nah ini Nova sama bindingnya juga external dan internal space. Lalu deploy Nova Compute. Nah di Nova Compute saya installnya ke mesin 1 dan 2 gitu ya. Karena yang bakal saya jadikan compute itu adalah mesin 1 dan 2. Nah lalu placement ini fungsinya kalau di OpenStack itu buat lebih ke pemetaan resource gitu ya. Jika nanti ada request dari Nova, dia yang tahu resource ini tersedia berapa di masing-masing compute. Nah itu adalah fungsi dari placement. Nah ini Cinder, kita juga bisa install Cinder karena sebelumnya saya udah install CHAP gitu ya. Nah di sini saya install Cinder. Nah di OpenStack CHAP itu dia karena saya menggunakan CHAP, di sini kita perlu deploy CHAP yang bisa menghubungkan kita ke CHAP gitu ya. Kalau kita pakai external storage yang lain itu ada CHAP-nya sendiri gitu ya. Nah lalu yang terakhir adalah saya bakal install Horizon gitu ya. Nah ini setelah post deployment. Nah setelah post deployment kita ya pertama kita buat upload image. Setelah itu kita create aggregate list, kita buat masukkan compute-nya ke dalam agregat. Lalu buat flavor external network. Di sini saya external network-nya pakai VLAN, bisa juga pakai flat, opsional tergantung kebutuhannya di deployment-nya seperti apa. Nah bisa flat atau bisa eksternal. Setelah itu kita buat security group, upload SSH key, dan terakhir adalah tes untuk buat instant gitu ya. Nah seperti itu. Mungkin sampai sini mungkin waktunya udah hampir habis, udah 3 menit. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Jika ada yang ingin bertanya silahkan.
Lanjut. Ya, selamat siang, terima kasih waktunya. Oke, terima kasih. Oke, ini pertanyaannya relatif ya, pasti bakal beda-beda jawabnya. Nah, di OpenStack sendiri kan banyak deployment ya gitu ya. Bisa misalnya kita bisa pakai OpenStack Cola Ansible. Nah, kita bisa install manual deployment gitu ya. Nah, kalau kita install manual deployment itu pasti bakal agak susah gitu ya. Nah, di Juju di ekosistemnya kalau OpenStack Champ itu yang pertama kalau yang saya rasakan adalah pertama kita ada ekosistemnya Maas gitu ya. Kita bisa deploy node-nya pakai Maas. Jadi kita nggak perlu deploy lagi OS-nya secara manual. Nah, yang pertama kalau kita di OpenStack Champ, nah ketika kita install OpenStack itu secara manual, kita pasti ketika melakukan konfigurasi kita perlu menghubungkan antar service gitu ya. Jadi kita perlu menghubungkan dari misalnya dari Glance ingin terhubung ke Neutron gitu ya, dari Glance ingin terhubung ke Cinder gitu ya. Nah, kalau di OpenStack Champ itu ada namanya relasi gitu ya. Jadi setiap aplikasi itu dia ada relasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menginstal Nova gitu ya. Dan Nova ini perlu terhubung dengan Keystone gitu ya, karena dia perlu autentikasi ya. Nah, berarti kalau kita manual deployment, kita perlu di konfigurasinya itu ada settingannya gitu ya. Nah, kalau di Juju gitu ya, itu sangat gampang, kita perlu relasikan saja gitu. Itu perintahnya tadi saya jelaskan tapi mungkin nggak saya sebutkan. Misalkan kita install Neutron API gitu ya, perlu autentikasi ke Keystone gitu ya. Kita hanya perlu relate saja, gitu. Misalkan Juju relate Keystone dengan Neutron API, nah itu config-nya beres gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek settingnya gitu. Nah itu Mas, udah diingatkan mbaknya habis waktunya. Udah menjawab Mas? Oke Mas, mungkin waktunya habis. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.